mini vlog magang di kantor notaris dan PPAT Asrid Esfandiari SH. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Sugi Cahyaning Arum dengan NIM 22040704210. Untuk teman-teman yang ingin tahu keseruan aku selama magang 3 bulan di kantor notaris dan PPAT-nya Bu Asrid Esfandiari SH ini ngapain aja, yuk kalian buruan tonton video ini sampai habis. Enjoy this video guys, bye-bye. Nah, sampai di tempat magang ternyata aku dibuatin matcha hangat sama Mbak Wiwin. Ini yang pakai kacamata Mbak Wiwin dan yang di belakang Mbak Valen. Mereka berdua ini super baik dan ramah. Kegiatan aku kali ini lagi mengketik akta PPAT, yaitu akta jual beli. Meskipun sudah ada template, tetapi pada isi akta perlu merubah beberapa hal seperti identitas para pihak, objek yang diperjanjikan, di mana isinya diselaraskan sesuai kesepakatan para pihaknya. Kemudian pada akta notaril juga berlaku sama. Lanjut, kegiatan aku ini lagi mengketik dengan mesin ketik manual. Kegiatan mengketik menggunakan mesin ketik manual diperuntukkan dalam pemberian nomor akta, tanggal, waktu di akta PPAT maupun notaril. Kemudian pada akta PPAT seperti akta jual beli, pembubuhan nominal uang dalam perjanjian menggunakan mesin ketik manual. Pada akta notaril, penggunaan mesin ketik manual ini juga diperlukan dalam melengkapi kalimat terakhir di halaman terakhir akta. Pada pembuatan cover akta notaril juga menggunakan mesin ketik manual, serta pembuatan isi kwitansi pembayaran juga menggunakan mesin ketik manual. Selanjutnya, penggunaan mesin ketik manual diperuntukkan untuk pembuatan satu set konversi lengkap, di mana satu set konversi lengkap ini untuk peralihan hak dari tanah yang berstatus letter C. Kegiatan selanjutnya yaitu menggarisi akta notaril. Kegiatan menggarisi akta notaril dilakukan dengan membuat garis lurus di sisi kiri setiap paragraf, mengikuti menjoroknya setiap paragraf. Proses menggarisi akta notaril sebelum ditandatangani oleh notaris. Fungsi menggarisi akta notaril yang merujuk pada ketentuan pembuatan akta notaris difungsikan untuk menyatakan bahwa ruang kosong dalam akta tidak digunakan lagi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penambahan isi akta tanpa sepengetahuan dari para pihak yang melakukan perjanjian setelah akta ditandatangani dan menjaga keabsahan akta notaril yang dibuat oleh notaris. Jadi, proses menggarisi akta notaril ini dari halaman pertama hingga halaman terakhir akta, teman-teman semua. Kemudian ini aku lagi menjahit akta PPAT di mana cover yang digunakan berwarna putih dengan benang jahit berwarna putih juga. Setelah dijahit, akta PPAT jahitannya dikunci dan pada halaman kedua setelah cover diberikan logo PPAT. Pada pembuatan cover judul, PPAT dicetak dengan mesin komputer. Selanjutnya ini aku lagi menjahit akta notaril di mana cover yang digunakan berwarna kuning dengan benang jahit yang berwarna kuning juga. Setelah dijahit tidak lupa untuk dikunci jahitan tersebut dan diberikan logo notaris di halaman paling depan, halaman kedua setelah cover. Pada pembuatan cover notaril untuk judulnya menggunakan mesin ketik manual. Setelah perjanjian notaril selesai dijahit, kegiatan selanjutnya yaitu memberikan stempel pada perjanjian notaril, di mana pemberian stempel ini dimulai dari halaman kedua hingga halaman tengah. Jadi sebelum halaman tengah itu dikasih stempel. Dan posisi pemberian stempel itu ada di pojok kiri paling atas dari setiap halaman. Serta pemberian stempel notaril itu diberi di halaman terakhir di atas materai. Lanjut, ini aku lagi mencatat laporan bulanan untuk akta notaril yang sudah dibuat di kantor notaris dan PPAT tempat aku magang, di mana akta notaril ini dicatat di buku daftar akta.
di mana yang ditulis itu berkaitan dengan nomor aktanya, kemudian jenis akta notarial yang dibuat, dan nama para pihak yang melakukan perjanjian notarial. Selanjutnya, aku lagi mengurutkan minuta akta notarial. Proses mengurutkan minuta akta notarial sendiri disesuaikan menurut tahun pembuatannya. Untuk tahun pembuatan akta yang sama akan ditaruh pada bagian lemari tersendiri, di mana akta pada tahun yang sama diberi map tersendiri menyesuaikan bulan pembuatannya. Kemudian diperuncing lagi dengan mengurutkan minuta akta notarial sesuai nomor pembuatan pada bulan yang sama. Seperti yang aku lakukan ini, di mana mengurutkan nomor akta paling terkecil hingga terbesar pada bulan yang sama dan setelah itu dimasukkan dalam satu map. Proses ini dilakukan untuk memudahkan dalam mencari minuta akta yang bisa jadi dibutuhkan di kemudian hari. Setelah mengurutkan minuta akta notarial, aku meminta izin sama staf notaris dan BPAT tempat aku magang untuk bisa mempelajari berkas-berkas minuta akta yang dibuat pada tahun sebelum 2025 ini, di mana aku mempelajari berkas minuta akta menyesuaikan dengan konversi mata kuliah yang aku butuhkan. Dengan itu, kegiatan aku kali ini memahami maksud dibuatnya akta notarial dan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta ini. Dan tidak lupa mencatat informasi yang diperoleh di buku catatan, serta membuat list pertanyaan terkait minuta akta notarial tertentu yang belum aku pahami untuk selanjutnya ditanyakan kepada staf maupun ibu notarisnya langsung. Segitu dulu cerita singkat magang aku selama di kantor notaris dan PPAT Astrid Esfandiari SH. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton mini vlog magang ala-ala aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.